Nah, ada yang sudah, teman-teman? 12 Ustaz. 12. Oh iya, jadi ininya 12 ya, hambatannya ya. Oke, kita coba cek. 20 supaya jadi, ini kita cari dulu yang penyebutnya sama berapa, ternyata 60 ya. 20 supaya jadi 60 itu kan dikali 3, terus 30 supaya jadi 60 kan dikali 2 ya. Nah seperti ini, jadi 5/60. Nah RP nya nanti tinggal kita balik, jadi RP nya itu sama dengan 60/5 ya, betul, sama dengan 12 ya. Oke, di sini ada 12 ohm, berarti kita masukin ke persamaan. V nya kan 6 ya, kita masukin 6/12. 6/12 sama dengan berapa teman-teman? Iya, jawabannya mudah ya, 0,5. Wah, nadis keluar ini, 0,5. Jawabannya adalah ini ya. Oke, sip. Terus soal berikutnya, ini siapa yang mau baca lagi? Bentar, Satria, silahkan Satria. Nomor 14. Sebuah pelita listrik dengan daya 350 watt Oke. watt 350 watt digunakan selama 2 jam. Energi yang digunakan di titik. Oke. Jadi ini diketahui daya. Daya itu lambangnya apa, Satria? Ya, Sat? Lambangnya daya apa simbolnya? P ya, power. P. Nah, jadi P, dia itu adalah P, power. Terus 2 jam ini Waktu. bentar. I sama dengan V/R. Nomor 13 jawabannya 2. Sebentar. Dwi, boleh dibuka speakernya, kenapa 2? Kalau 0,5 dapat dari mana sih? 0,5. 6/12 kan 1/2. 1/2 sama dengan 0,5. Oke, Ustaz. Oke ya. Jadi kan V sama dengan I dikali R, I sama dengan V/R. Ya, jadi dia jawabannya adalah 0,5 ya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi dia power, terus 2 jam itu waktunya ya, P. Nah, karena satuan di sini itu pakainya WH ya, berarti tidak perlu diubah ya, tidak perlu diubah. Maka untuk mencari nilai energinya W itu sama dengan apa, Satria, rumusnya? W sama dengan Daya kali itu nggak sih, Tat? iya, daya dikali waktu ya, P dikali T. Nah, kalian untuk menentukan rumus itu bisa dari satuannya ini ya, kan satuannya digabung, berarti dia dikali. Kalau misalkan satuannya kayak gini, kW/H, nah kalau satuannya kayak gini misal ya, berarti dia dibagi ya, gitu aja. Kalian lihat satuannya kalau misalkan lupa rumus. Nah berikutnya di sini berarti W sama dengan P nya itu 350 ya, dikali 2 sama dengan 700. Berapa ini? 2 dikali 0, 0, 2 dikali 5, 10 ya, 0, terus kemudian nyimpen 1, 2 dikali 3, 6, 6 ditambah 1, 7, 700. Ini watt hours ya, 700 WH. Nah, di sini dia itu harus diubah ke kilowatt hour. Berarti dibagi 1000. 700 per 1000 nanti jadinya kWh 0,7 ya. Oke. Gini
Jadi yang benar adalah B ya. Oke. Untuk nomor 14 dan 13 gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang masih kok bisa gitu. Coba. V sama dengan I dikali R. I sama dengan V per R. V-nya 6. R-nya 12. Ya, jadi 0,5 ampere ya. Oke, aman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Bisa tolong dibaca, Tobi? Ya, Sir. Oke, silakan bisa tolong dibaca soalnya. Jika saklar SK ditutup, maka yang terjadi adalah Oke, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Oke, gini dulu deh. Tobi, kira-kira ya, aliran arus listriknya itu mengalir dari mana ke mana? dari B, apa sih? E. Dari E, ya betul ya. Dari E ke sini ya. Iya. Nah, terus ke sini kan. Nah, ini kalau misalkan pakai aturan tangan kanan, itu kepalan kamu telapak tangannya menghadap ke depan atau ke belakang? Ke depan. Turun, Sir. Ke depan ya. Turun. Iya. Oke, berarti jempol kamu ada di kanan apa kiri? Kanan, yang B berarti. Iya, Jadi kanan ya. Oke. utara. Berarti dia menjadi utara, B menjadi utara, sehingga kutub S menyimpang mendekati B ya. Berarti jawabannya adalah B. B menjadi kutub magnet U, sehingga kutub S kompas menyimpang mendekati B ya. Benar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah apa namanya? Induksi magnet ya, dengan menggunakan kumparan. Coba baca soalnya, Nadif. Halo Nadif. Oke, Nadif nggak ini ya. Afkar, bisa tolong dibaca? Faktor yang tidak mempengaruhi besar reaktor pada kumparan adalah Oke, apa aja faktornya? Saya tulis dulu persamaannya ya. Jadi untuk menentukan besaran itu dia persamaannya adalah ada beberapa sebetulnya. Tapi ini tuh sebenarnya rumus yang sama ya. Per dt atau waktu. Nah, si 0 itu dia sama dengan B dikali A cos theta. Terus ada lagi persamaan lain, bentuk lainnya itu adalah epsilon itu sama dengan jumlah lilitan B, kemudian kuat magnetnya, L panjang kawatnya, dan V itu kecepatan magnetnya. Oke, dari sini kira-kira yang tidak ada di pilihan itu apa? Jumlah lilitan ada N ya. Terus besar kumparan. Besar kumparan di sini ada A ya, yaitu luas atau besar kumparan. Terus inti besi pada kumparan atau magnet ya. Nah, berarti di sini yang tidak ada adalah arusnya ya. Kenapa? Kenapa tidak ada arus? Karena justru ketika magnet ini keluar masuk, dia yang menghasilkan arus ya. Jadi arus ini adalah hasilnya, bukan prosesnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Wah, ini persamaannya lumayan ya, lumayan rumit. Jadi teman-teman silahkan dihafalkan dengan benar. Oke, terus nomor 17.
Juwita bisa tolong dibaca. Gerhana bulan terjadi bila bulan, matahari, dan bumi terletak pada suatu garis lurus. Susunannya yang benar adalah Oke, susunannya yang benar gimana? Gerhana matahari. Gerhana matahari itu kejadiannya itu gimana sih? Mataharinya, bulannya itu gimana? Gejala apa ini? Gerhana bulan ya? Gerhana bulan itu bulannya gimana? Terang banget atau gelap banget? gelap ya. Iya betul ya, gelap banget ya. Oke, kalau gelap banget berarti dia tidak memantulkan cahaya ya. Karena dia tidak memantulkan cahaya. Kenapa dia tidak memantulkan cahaya? Karena dia ada di balik bayang-bayang bumi ya. Jadi di sini matahari, di sini bumi, di sini bulan ya. Gitu. Jadi urutannya gimana? Matahari, bumi, bulan. Yang bulan, bumi, matahari ada nggak sini? Nggak ada ya. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Nah ini teman-teman silahkan diingat-ingat ya. Terus kalau gerhana matahari gimana? Kalau gerhana matahari itu seperti ini ya. Matahari, bulan, terus bumi. Seperti ini. Ya jadi cahaya matahari yang sampai ke bumi itu hanya bayangan ini ya, apa sih namanya, penumbra apa ya, yang dia itu agak sedikit ada cahayanya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pupuk urea dengan rumus kimia CONH2 mengandung atom-atom berikut kecuali. Oke, Nadif, halo Nadif, masih belum ini suaranya. Satria, ya. Ini atom-atom yang tidak terkandung di pupuk urea berarti ada apa aja? Ada apa? Sorry, satu doang ya. Satria? Sulfur, Ustaz. Sulfur. Iya. Ya, sulfur ya. Sulfur, karena sulfur itu simbolnya S ya. Karbon itu simbolnya C, di sini ada oksigen O, ada juga hidrogen H, ada juga di sini ya. Oke, sip. Berikutnya nomor 19. Cuka makan CH3COOH merupakan salah satu contoh asam. Berikut adalah hasil identifikasi cuka kecuali titik. Oke, Tobi dan Juwita, apa kira-kira jawabannya? Kalau asam berarti rasanya asam, benar nggak? Jui. Iya Ustaz. Ya, berarti ini benar ya. Larutannya dapat menghantarkan listrik, benar nggak? Air aki itu dia sifatnya asam, ya. Jadi ini benar juga. Terus berikutnya, jika lakmus merah ditetesi cuka, warna lakmus menjadi biru. Atau yang D, jika lakmus biru ditetesi cuka, warna lakmus menjadi merah. Yang sesuai dengan sifat asam yang mana, teman-teman? Yang sesuai dengan sifat asam adalah lakmus biru, kalau ditetesi cuka dia akan menjadi warna merah ya. Jadi yang D yang benar. Yang salah berarti yang C. Gitu. Kita coba maksimalkan waktunya sampai jam 6 ya. Sambil teman-teman siap-siap untuk sholat. Garam dapur yang sangat diperlukan dalam setiap masakan mempunyai nama senyawa kimianya natrium klorida. Bila dituliskan dalam rumus kimianya adalah apa, Tobi? Tobi? Natrium klorida, NaCl. Ya, NaCl ya. Ustaz, Nah, saya izin keluar duluan ya, Ustaz. sip. Gak apa-apa. Ya, kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, H2O ini dia air ya. Kalau NH3 apa? Jui. NH3?
amonia ya. Amonia. Nah, kalau NH4Cl itu dia amonia klorida ya. Gitu. Oke, next nomor 21. Data hasil percobaan ialah sebagai berikut. Kayu terbakar menjadi arang, sayur menjadi basi, air laut menjadi garam, logam dipanaskan akan membara. Perubahan fisika ditunjukkan oleh kelompok nomor titik. Oke, Afkar, kira-kira jawabannya apa? Belum tahu Ustaz. Belum tahu. Nah, jadi gini ya, perbedaan antara sifat kimia dan fisika itu adalah ini. Kalau fisika itu perubahannya menggunakan sifat-sifat fisika seperti titik didih, titik leleh, dan lain sebagainya. Tapi kalau kimia itu perubahannya menggunakan sifat kimia dan ciri-cirinya adalah tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau fisika masih bisa, ya. Berarti yang mana? Kayu dibakar menjadi arang, bisa jadi kayu lagi nggak? Nggak bisa, ya. Berarti di sini dia termasuk kimia. Terus sayur menjadi basi, itu bisa jadi sayur lagi nggak? Bisa dimakan lagi nggak? Nggak bisa, ya. Berarti dia kimia. Terus berikutnya air laut menjadi garam. Jadi dia dipisahkan berdasarkan titik didih ya. Airnya dididihkan sehingga menjadi uap, terus hanya tersisa garamnya. Nah, berarti di sini fisika. Terus dia bisa lagi nggak dilempar ke laut, jadi air laut? Bisa, ya. Nah, logam dipanaskan akan membara. Ini juga bisa, ya. Logam kalau dipanaskan secara terus-menerus itu dia akan meleleh, ya. Terus ketika didinginkan dia akan kembali menjadi padat. Jadi dia pakai teknik fisika juga. Berarti yang fisika itu adalah 3 dan 4. Nah, ciri-cirinya diingat-ingat ya, teman-teman. Jadi dia itu kalau kimia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Tapi kalau fisika masih bisa, ya. Nah, berikutnya di sini ada zat adiktif. Ini mungkin soal terakhir ya. Bahan aditif ini sering ditambahkan pada tahu agar teksturnya bagus. Bahan ini sebenarnya berbahaya bagi tubuh. Bahan aditif yang dimaksud adalah apa, Afkar? Ini biasa di tahu, bakso, dan makanan-makanan bertekstur kenyal lainnya. Apa berarti? Dan ini berbahaya. Jui, mungkin tahu Jui? Bukan Ustaz. B, betul ya, borak. Nah, kalau dulsin apa dulsin? Dia adalah pemanis ya. Pemanis. Kalau amrat dan rodimin B itu adalah pewarna ya. Kalau amaran itu dia bunga yang warnanya merah ya. Kalau rodamin juga pewarna merah. Oke, teman-teman. Untuk zat aditif lainnya silahkan dibaca-baca lagi ya. Dan semoga besok minggu depan ya ujiannya lancar dan nilainya maksimal ya. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan dulu? 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib dan aktif. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Sama-sama.